Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tentang terapi OMD itu seperti apa gerakannya. Insya Allah kita akan eh, melakukan eh, cara untuk melakukan terapi OMD ini di rumah. Nah, yang pertama kita perhatikan adalah pastikan posisi kaki kita terbuka selebar bahu. Nah, cara untuk mengetahui kaki kita terbuka selebar bahu adalah tangan dimajukan ke depan seperti ini, kemudian ditepuk di atas pahanya. Bila tangan kita sudah mendarat pas di atas paha, itu insya Allah gerakannya sudah benar. Tapi kalau terlalu lebar, itu tidak akan masuk ke paha, tapi akan masuk ke dalam. Ataupun terlalu sempit, itu tidak akan mengenai paha kita, akan lewat. Seperti ini. Makanya patokannya adalah kedua paha kita itu selurus dengan bahu kita, tangan di depan, kemudian dijatuhkan pas kena dengan atas bagian paha. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan pada terapi OMD ini adalah posisi kaki. Seperti ini bisa diperhatikan. Jangan melakukan terapi OMD dengan posisi kaki terbuka seperti ini. Dalam artian sesuai dengan diagnosa. Ada kondisi yang harus kita lakukan bukan seperti ini ketika terapis menyarankan berdasarkan diagnosanya. Nah, untuk di awal kita melakukan dengan posisi kaki seluruh jarinya lurus ke depan. Patokannya kalau kita berdiri di atas tehel, ini bisa diperhatikan kita bagian sisi luar kaki kita itu lurus dengan garis leher, garis tehel seperti ini. Bisa diperhatikan itu lurus. Kemudian sebelah kirinya juga sama lurus. Ini patokannya. Kemudian setelah lurus, kalau berdasarkan diagnosa kita bahwa kita adalah tipe pasien dengan femur sebelah kanan, maka yang dimajukan adalah kaki kanan ke depan. Majunya tidak usah terlalu jauh, cukup satu langkah saja, seperti ini. Dan pastikan posisi kaki tetap lurus ke depan. Setelah dipastikan lurus ke depan, tegapkan badan setegap mungkin, setinggi mungkin, ubun-ubun paling tinggi, tegap. Kemudian dihentakkan sambil badan agak maju ke depan sedikit, seperti ini. Sampai bergetar. Bergetar wajah kita, bergetar ubun-ubun kita. Melakukan terapinya seperti ini. Tangan dijatuhkan saja ke bawah seperti ini, rileks. Untuk awal kita lakukan hentakan kaki 10 sampai 20 langkah, kemudian berhenti, kembali ke posisi awal, lurus, kemudian tarik nafas. Buang habis. Ketika terasa longgar atau tanpa ada sesak, berarti gerakannya sudah benar. Namun ketika kita melakukan hentakan kaki, lantas terasa sesak atau sulit untuk bernafas, kita ganti dengan kaki sebaliknya atau kaki kiri, lawannya. Dan hentak selama 20 kali, kemudian tarik nafas. Ketika tarik nafas lebih longgar kaki sebelah kiri atau lawan dari yang pertama, bahwa kaki femur kita adalah kaki kiri. Itu terus yang dilakukan hentakannya, seperti itu. Itu cukup mudah untuk menentukan diagnosa awal pasien ketika melakukan konsultasi kepada terapisnya. Nah, yang kedua, atau selanjutnya, ketika menghentak kaki seperti ini, pastikan posisinya benar. Jangan posisi seperti menginjak-injak. Terkadang ada pasien bukan melakukan hentakan seperti ini, melainkan dia hanya menginjak-injak seperti ini. Kalau dari samping dia seperti ini. Ini keliru. Apalagi badan terbuang ke belakang. Yang benar adalah badan ditegapkan, kemudian menghentak ke depan seperti ini. Dihentakkan sampai terasa getarannya di wajah dan di ubun-ubun kita. Seperti itu. Bila ke tingkat selanjutnya, setelah hentak seperti ini, kita bisa sambil melompat-lompat kecil hentakannya. Seperti ini. Tetap dijaga bukaan dari kaki kita. Nah, selanjutnya bisa dilakukan bersamaan kaki kiri dan kaki belakang juga dihentakkan. Seperti ini contohnya. Depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang. Seperti ini. Ini bisa kita lakukan sebagai contoh awal untuk gerakan terapi OMD kiri dan kanan. Seperti itu. Kalau tampak sampingnya seperti ini. Jadi kita melompat kecil, kemudian menjatuhkan badan kita ke depan.
Posisi tetap tegap untuk melakukannya. Ini akan bergetar semua. Depan, belakang itu akan bergetar. Dan pastikan ketika melakukan gerakan ini tetap pada posisi kaki kita membuka selebar bahu kita. Terkadang pasien keasikan hentak kaki seperti ini, itu bergeser, akhirnya lurus kembali seperti ini. Ini gerakannya keliru ketika kita melakukan terapi OMD. Nah, yang benar adalah membuka, tetap menjaga bukan gerakan kita seperti ini. Depan belakang, seperti itu. Sampai kapan gerakan ini dilakukan? Pagi-pagi bisa kita lakukan di waktu pagi, mungkin setelah sholat subuh, kita sarapan, minum air madu, atau kurma, sudah ada energi, kita bisa melakukannya. Selama 5, 10, 15 menit. Kita memilih waktu terlama untuk maksimal itu sampai 15 menit. Dalam artian, tidak serta-merta 15 menit ini kita hentak-hentak terus. Kita istirahat kalau capek, ambil kembali nafas dulu, istirahat. Tapi istirahatnya jangan sampai keringat berhenti mengalir. Kalau dirasa sudah tenaga kembali pulih, mungkin 1 menit istirahat, lanjut lagi. Jangan sampai keringat kita berhenti, kemudian kita memulai lagi untuk terapi OMD. Itu akan kesulitan ketika kita melakukannya. Seperti itu. Nah, yang kedua atau yang selanjutnya lagi, patokan adalah bahwa keringat kita itu mengalir atau keluar dengan deras, mulai dari belakang, di bagian sini, itu akan berkeringat, naik di belakang leher, kemudian di ubun-ubun kita akan berkeringat, dan kedua hidung kita akan berkeringat. Saya pun melakukan contoh terapi ini, itu kurang dari 5 menit sudah berkeringat sekali. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga akan merasakan hal yang sama. Kalau keringatnya tidak keluar, bisa saja itu gerakannya keliru. Karena salah satu indikatornya juga adalah keluarnya keringat dari tubuh kita. Seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan selanjutnya, terkadang pasien ketika melakukan terapi OMD ini, dia sudah melakukan dengan benar, terjadi kram atau sakit di bagian kaki kanannya. Itu yang harus kita perhatikan pertama adalah cara menjatuhkan kakinya. Bisa saja dia menjatuhkan kakinya, kalau dari samping posisinya seperti ini. Ini seperti ini. Ini bisa berefek membahayakan lutut kita. Jadi tetap tegap seperti ini jatuhnya. Seperti ini. Seperti itu untuk gerakan terapinya. Kemudian terkadang pasien sudah benar juga melakukannya, hentak-hentaknya, jadi kram, sakit, itu tinggal diatur posisinya. Entahkah itu kita buka, ataukah kita tutup masuk ke dalam seperti ini. Contoh sakit, ngilu, atau kram, setel masuk ke dalam, seperti ini, sambil dihentakkan. Bila sakitnya hilang, kembali ke posisi normal, lurus. Kemudian ketika hentak lagi, masih posisi lurus, muncul lagi sakit, kita atur lagi posisinya. Dibuka, setelah dibuka, dihentak-hentak, hilang sakitnya, kembali lagi lurus. Seperti itu. Sama juga dengan kaki belakang seperti itu. Diatur, dibuka, atau ditutup seperti ini. Itu diatur, setelah normal kembali, diluruskan. Seperti ini. Itu untuk gerakan ketika terjadi rasa sakit di kaki kita. Itu efek dari dinormalkannya kembali posisi otot tubuh kita. Dan AVK-CLS juga insya Allah akan mengalir dengan sendirinya. Untuk lebih dalamnya silahkan ikut di kelas OMD untuk mendapatkan teori penjelasan dari gerakan-gerakan OMD ini. Nah, kemudian yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah teman-teman setelah melakukan terapi ini jangan langsung minum. Ini terkadang pasien juga keliru, dia setelah terapi ngos-ngosan langsung minum. Itu keliru. Pastikan setelah melakukan terapi OMD ini kita akan berkeringat, kita usap keringat kita, setelah itu mandi, guyur badan kita dengan air, gunanya untuk mengunci atau mengancing posisi otot kita yang telah diperbaiki rangkanya, seperti itu. Setelah mandi barulah kita minum. Mungkin seperti itu penjelasan singkat teori yang praktik yang bisa kita lakukan di rumah untuk teman-teman yang telah berkonsultasi dan untuk sementara ditentukan femornya. Insya Allah dengan gerakan OMD ini bisa menjadi wasilah kesembuhan kita dan kita bisa mendapatkan kesembuhan dari Allah. Namun bila belum mendapatkan kesembuhan, tentunya kita harus mengecek apa maksiat atau dosa yang pernah kita lakukan, atau masih ada mungkin dosa yang kita lakukan sehingga Allah belum ridho kita untuk mendapatkan kesembuhan.
Mungkin seperti itu dari kami. Barakallahu fikum. Insya Allah kita akan bertemu di kelas OMD atau di OMD training yang akan diselenggarakan di kota-kota teman-teman. Baik itu offline maupun online. Sekian dari saya, Tilar Abu Syoki. Barakallahu fikum.